Data proyeksi penimbunan sampah di NTB tahun 2021 terkumpul sebanyak 2.637 ton sampah dengan penanganan mencapai 39,68%. Hal ini berdasarkan statistik volume sampah yang diproduksi setiap harinya dari daerah di NTB dengan klasifikasi sampah domestik maupun sampah non-domestik. Permasalahan sampah tidak hanya berpatokan pada data proyeksi penimbunan tahunan, namun juga kesadaran masyarakat yang minim dalam memilah jenis sampah organik atau anorganik. Lantas, bagaimana pemerintah menanggulangi permasalahan tersebut? Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki program unggulan juga yang namanya adalah NTB bersih atau biasa dikenal dengan Zero Waste ya, dan NTB hijau. Yang kita ingin perjuangkan adalah bagaimana agar sampah ini tidak dianggap sebagai musibah, tetapi sampah ini adalah sumber daya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadikan sampah itu sumber daya? Ya, ada step-stepnya yang membuat dia menjadi sumber daya. Dia harus dipilah dan dikelola dengan baik. Zero waste itu merupakan sebuah gagasan, sebuah semangat atau spirit ya, yang memungkinkan semua kita itu mendorong tumbuhnya industrialisasi persampahan dari level desa sampai dengan level provinsi. NTB Zero Waste adalah salah satu program unggulan pemerintah Provinsi NTB yang bertujuan untuk mewujudkan NTB yang bebas sampah pada tahun 2023. Zero Waste adalah model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya. Sejak program Zero Waste dicanangkan, semakin bertambah dan bermunculan kreativitas dan inovasi di tengah masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sampah, baik itu sampah organik maupun sampah non-organik, sehingga setidaknya hal ini dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang sampah. Wujudnya adalah berupa pembentukan kelompok-kelompok bank sampah. Untuk diketahui, progres pertumbuhan bank sampah di NTB pun menggembirakan. Sampai dengan bulan Maret tahun 2022, terdapat 486 unit bank sampah yang sudah terbentuk. Target pemerintah Provinsi NTB adalah terbentuknya bank sampah di seluruh desa dan kelurahan, yaitu sebanyak 1.137 unit dari total 995 desa dan 142 kelurahan di wilayah NTB. Perkenalkan, nama saya Faizdul Bayani dari Bank Sampah Kekait Pedeseri. Kegiatan kami adalah lebih ke mengedukasi masyarakat tentang cara pengelolaan baik itu sampah organik maupun sampah non-organik. Yang intinya kami adalah mengedukasi merubah mindset masyarakat itu agar memilah sampah dari rumah. Masalah pengelolaan nanti bisa kami olah di bank sampah asalkan dipilah dari rumah. Residu yang ada biasanya kami buang ke TPA itu setiap minggu itu 1 kali. Tapi sekarang kami membuang itu 1 tahun sekali. Itu sangat mengurangi hampir 97%. Jadi sangat banyak sekali. Sebenarnya inti pengelolaan sampah itu adalah di pemilahan. Tanpa dipilah akan sangat sulit dan itu nanti akan berdampak ke generasi yang akan datang. Meniti jalan menuju kesuksesan program Zero Waste sedang diperjuangkan pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Dinas ini kemudian mendorong masyarakat untuk kreatif dan berinovasi dalam mengelola sampah agar tidak jadi masalah. Pengelolaan sampah organik menjadi maggot adalah ide dan kreativitas baru yang saat ini sedang dikembangkan. Minimal ada 2 output zero waste yang sampai saat ini kita rasakan dan kita lihat secara nyata. Yang pertama adalah mulai berkembangnya biokonversi dalam bentuk industri ulat maggot dengan bahan baku adalah sisa makanan atau food waste. Yang kedua adalah tumbuhnya bank sampah mandiri yang menjadikan sampah itu bernilai ekonomi tinggi. Kita mengelola sampah organik
dengan menggunakan larva BSF atau black soldier fly yang kemudian kita jadikan dried maggot, di mana dried maggot ini sendiri adalah suatu produk pakan ternak premium yang sudah kita keringkan. Kita sudah memiliki brand yaitu Yugotin. Yugotin ini merupakan suatu super larva BSF ataupun pakan ternak premium, di mana pasarnya memang untuk peternak menengah ke atas. Nah, di sini kan untuk sampah organik biasanya itu dikelola menggunakan sistem composting atau yang biasa sudah banyak diterapkan di masyarakat. Tapi kalau composting ini perlu waktu yang lama, lahan yang luas. Tapi dengan lalat BSF black soldier fly ini kita bisa meminimalisir waktunya. Jadi dari siklus 14 hari kita bisa panen untuk fresh maggot. Dari itu masyarakat juga dari mengumpulkan sampah organik yang biasa dibuang, yang biasa dari sisa dapur rumah tangganya biasa dibuang, itu bisa kita jadikan pakan untuk BSF ini, sehingga semuanya dimanfaatkan gitu ya untuk sampah organik gitu, khususnya di masyarakat. Jadi itu sangat efektif sih untuk menerapkan kedepannya NTB Zero Waste. Mengolah dan mendaur ulang sampah menjadi barang berharga dan bermanfaat akan terus menjadi konsen Pemprov NTB. Wakil Gubernur NTB pun mengungkapkan beberapa strategi yang sudah dijalankan dan sedang dalam rancangan, selain untuk pemanfaatan sampah organik juga sampah non-organik. Juga di NTB sudah mulai inisiasi untuk pembangunan pabrik pirolisis. Sudah di launching kapasitas 1 ton per hari. Kedepannya akan di scale up menjadi 20 ton per hari. Nah, pirolisis ini adalah mengolah sampah-sampah plastik yang tidak bisa langsung dijual untuk daur ulang. Itu semuanya bisa diolah dengan metode pirolisis menjadi bahan bakar. Bahan bakar yang dihasilkan adalah solar. Kapasitas yang ada baru 1 ton per hari. Dan kami sangat yakin kalau seluruh desa sudah bergerak, semua ada bank sampah, mengerti bagaimana memilah, cukup sampai dipilah saja. Nanti kemudian hilirisasinya yang akan menampungnya untuk kemudian diolah. Itulah yang kita rencanakan. Mengolah dan mendaur ulang sampah merupakan salah satu konsen Pemprov NTB. Kreativitas pengelolaan ini tentu menjadi harapan kita bersama agar kedepannya dapat memberikan berkah dan nilai ekonomis bagi masyarakat NTB. Cintailah lingkungan kita untuk masa depan anak cucu kita. Salam lestari Zero Waste NTB. Terima kasih.